suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan perbedaan, sebuah rumah bagi beragam keberagaman yang ada. Suku dan bangsa Indonesia adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Riau sampai Rote, terdapat banyak keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, agama, kepercayaan, adat istiadat, dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia di dalam kebinekaan. Indonesia ditinggali oleh orang-orang dengan latar belakang, pola pikir, dan cara pandang yang berbeda-beda. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia Jumat 16 Agustus 2019 lalu mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi rumah yang nyaman bagi semua orang, apapun suku, agama, ras, dan golongan. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Apa fondasi dari rumah bersama ini? Karena tanpa fondasi pasti rumah tidak akan berdiri dengan kokoh dalam jangka waktu yang panjang. Fondasi dari rumah bersama ini adalah Pancasila. Sebagai rumah bersama, Indonesia seringkali mengalami berbagai macam persoalan. Telah terjadi banyak peristiwa yang tujuannya adalah menggoyahkan negara Indonesia. Namun sejarah menunjukkan bahwa seluruh tantangan tersebut telah berhasil dilewati dengan berpegang teguh kepada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sehingga setiap orang yang memiliki identitas golongan dan kelompok masing-masing sebelumnya dapat dipersatukan oleh identitas yang sama, bahwa mereka adalah bangsa Indonesia seutuhnya. Tidak ada satu identitas yang dapat dijadikan sebagai identitas bersama. Akan terjadi yang disebut homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Setiap orang akan menganggap orang lainnya sebagai musuh yang harus dimusnahkan, sehingga akan timbul konflik dan perpecahan. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus didasari dengan persamaan identitas, bukan mengingat-ingat perbedaan latar belakang dengan manusia lain. Sehingga hubungan antara dua orang yang berbeda suku, contohnya antara orang suku Batak dari Sumatera Utara dan orang dari suku Betawi dari DKI Jakarta, tidak lagi didasarkan oleh perbedaan suku kedua orang tersebut, melainkan oleh persamaan identitas, yaitu bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yenur Suparsobian dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 4. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian adalah hal yang terbentuk oleh lingkungan sejak kita lahir. Tidak ada satupun manusia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang netral. Tapi tentu saja kepribadian setiap manusia berbeda dengan kepribadian manusia yang lain. Kehidupan Pancasila sangatlah penting untuk menentukan kepribadian Indonesia. Tanpa Pancasila, semua orang di Indonesia tidak bisa menjadi satu bangsa. Tanpa Pancasila, tidak ada mindset, ide-ide, dan spirit kolektif yang melampaui mindset keagamaan, suku bangsa, ras, dan kepercayaan dapat membuat semua orang berada di Indonesia sebagai satu bangsa. Dengan adanya Pancasila, keragaman di Indonesia dapat dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah sebuah dasar yang memandu masyarakat Indonesia menghidupi nilai-nilai luhur ideologi bangsa, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Menghidupi nilai-nilai luhur ideologi bangsa dimulai dari menghadapi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah sila utama yang mendasari keempat sila lainnya. Sila ini juga mengandung arti kebebasan menganut agama kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar pemeluk agama, dan juga tidak mempermasalahkan perbedaan antar agama. Sila ini juga bermakna bagi orang Indonesia yang beriman, yakni meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya sila pertama ini, keberagaman agama yang ada di Indonesia seharusnya tidak lagi menjadi sumber provokasi kaum kurang bertanggung jawab, melainkan menjadi sumber kekayaan dan jati diri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga perlu dihidupi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung rumusan yang mengakui kedudukan semua manusia sama dan sederajat. Inilah yang menjadi sifat keseluruhan manusia Indonesia, sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.
Pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak ini dijamin oleh negara. Dengan adanya sila kedua ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup bersama dengan memperlakukan sesama dengan adil. Menghidupi sila ketiga, persatuan Indonesia adalah menghidupi paham kebangsaan Indonesia yang melampaui paham perseorangan dan golongan, paham suku bangsa, ras, agama, sehingga setiap orang tidak minat orang lain sebagai lawan lewat kacamata perbedaan latar belakang, melainkan melihat orang lain sebagai sesama satu bangsa. Jika sila ini telah dihidupi, persatuan dan kesatuan bangsa akan selalu didahulukan, sehingga perbedaan latar belakang tidak akan menjadi penyebab perpecahan bagi bangsa Indonesia, terutama dalam Pancasila ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia. Sila ini juga memiliki makna demokrasi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat untuk mencapai suatu keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung salah satu tujuan negara, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil serta makmur. Jika setiap orang Indonesia telah menghidupi kelima sila Pancasila dan nilai-nilai di dalamnya, maka Pancasila dapat menjadi dasar fondasi yang kuat dalam rumah bersama Republik Indonesia. Di dalam rumah yang besar dan kokoh inilah semua anak bangsa bisa berjuang, berusaha, bergerak dan mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama. Karena pada akhirnya di dalam rumah bersama ini, perbedaan tidak lagi menjadi penghalang untuk bersatu. Di dalam persatuan ini akan ditemukan energi dan semangat perjuangan yang dahsyat, yang mengarahkan pikiran dan tenaga semua orang untuk memajukan Indonesia. Biarlah rumah bersama kita, persatuan Indonesia, berdiri tegak bukan hanya untuk puluhan ratusan tahun ke depan, tetapi untuk selama-lamanya.